Selamat malam buat PT Victory, buat Bu Eli, buat Kofran, buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk kesaksian di saat ini. Perkenalkan, saya Ibu NN. Saya memiliki 2 orang anak, 1 orang suami. Sebelumnya saya sebenarnya belum merasa pantas buat kesaksian di sini karena saya pun masih berproses di sini dalam OTW pemulihan. Saya adalah ibu rumah tangga. Saya selama ini hidup menggantungkan semuanya dengan suami. Saya sejak kecil sudah beragama Kristen. Saya ternyata dijawil sama Tuhan di tahun 2019. Tuhan mendidik saya untuk sadar bahwa selama ini saya hidup terlalu memberhalakan suami saya. Saya termasuk istri yang nurut sama suami. Saya tidak pernah berbuat hal yang aneh-aneh, tapi justru Tuhan menegur saya di situ dengan sebuah peristiwa suami saya jatuh dalam perselingkuhan. Saya menikah sejak tahun 2011. Jujur, ketika mengetahui peristiwa itu tentunya hati saya hancur. Saya merasa sudahlah, ini sudah akhir dari segalanya. Saya merasa saya tidak pantas hidup lagi di dunia. Saya sudah tidak memikirkan anak saya juga. Saya sudah merasa sudah Tuhan, tidak ada kebaikanmu dalam kehidupan saya. Saya merasa seperti itu. Tapi ternyata Tuhan berkata berbeda. Justru melalui peristiwa inilah Tuhan menegur saya supaya saya tidak memberhalakan suami saya. Melalui proses yang pahit, melalui proses yang berat, bukan hal yang mudah buat saya lewati, tapi saya bersyukur saya diproses Tuhan dan diberi kekuatan oleh Tuhan saja. Ketika saya melewati tahun-tahun awal ujian ini, rumah tangga saya seperti neraka. Anak-anak saya abaikan, saya depresi, saya sakit GERD, dan lain sebagainya. Saya bersyukur karena di tahun 2021, di titik terendah saya, Tuhan menyadarkan saya bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup saya. Tuhan pegang kendali segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan mengangkat saya di titik terendah saya. Tuhan sadarkan saya bahwa saya adalah seorang istri yang harus terus menolong suami saya. Saya adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Saya adalah mamah dari anak-anak saya yang harus memberikan warisan keturunan yang luar biasa buat anak-anak saya, bahkan keturunan saya selanjutnya. Di situ Tuhan mulai pulihkan jati diri saya yang sebenarnya. Tuhan mulai bawa saya buat berserah penuh di hadapan Tuhan. Saya mulai sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh penyembahan, dan itu luar biasa kuasanya dalam kehidupan saya. Saya dulu mengandalkan kekuatan saya sendiri, itu sebabnya saya depresi. Tapi ketika di tahun yang 2021 itu saya mulai berserah penuh di hadapan Tuhan, saya menyerah. Tuhan ubahkan saya dengan progres yang cukup luar biasa buat saya. Saya benar-benar dipulihkan, saya benar-benar diberi kekuatan, bahkan sakit saya GERD, sakit saya depresi, dipulihkan sama Tuhan hari demi hari. Mulai saya bisa mengendalikan emosi saya, mulai saya bisa tidak asam lambung naik, walaupun masalah tetap terjadi. Tetapi puji Tuhan, kalau ini bukan Tuhan saja dokter di atas segala dokter, tentu saya masih jatuh berguling-guling di situ. Puji nama Tuhan, sekarang saya sudah jauh lebih baik. Saya sudah setiap kali kalau ada masalah, saya hanya lari ke Tuhan, jerit, saya berserah, saya doa,
saya mengucapkan kata-kata profetif setiap kali, mengucapkan doa profetif setiap kali, dimanapun dan kapanpun. Bisa saat saya nyetir, bisa saat saya lagi kamar mandi, atau bisa saat saya nonton TV dan lain sebagainya. Itu luar biasa kekuatan yang Tuhan beri buat saya. Puji Tuhan, saat ini saya sudah pulih hatinya sebagai seorang mama. Saya bisa mendampingi anak-anak saya lagi dengan sukacita. Saya bisa support mereka. Saya bisa memberi yang terbaik buat anak-anak saya. Saat ini memang saya masih bergumul dalam suami saya. Suami saya masih belum keluar dari jerat perselingkuhan itu, tapi puji Tuhan, saya bisa mendampingi suami saya sampai saat ini, melayani dia, tetap bersukacita karena saya ingat firman-Nya berkata, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan pasti memberikan kemenangan buat saya. Itu pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan yang saya terima, bahwa saya yakin dan percaya Tuhan pasti pulihkan rumah tangga kami. Kalau orang lain bisa Tuhan tolong, pasti rumah tangga kami bisa tolong. Saya sering mendengarkan kesaksian dari PT Victory yang banyak sekali menguatkan saya. Mereka yang sudah dimenangkan Tuhan, dan saya bilang, Tuhan, saya pun pasti menang. Saya bilang seperti itu. Banyak firman yang Bu Eli sampaikan itu juga sangat menguatkan saya. Bu Eli yang terus mengatakan tetap jaga hati, tetap terus percaya sama Tuhan, itu benar-benar luar biasa buat saya. Terima kasih buat setiap firman yang Bu Eli sampaikan, itu powerful sekali buat saya. Bu Eli benar-benar dipakai Tuhan luar biasa. Kalau saya boleh bercerita, sampai detik saat ini saya hanya bisa mengucapkan terima kasih buat kebaikan Tuhan atas kehidupan saya. Seperti yang Bu Eli katakan, bagi Tuhan masalah itu hanya seperti membalik telapak tangan. Tuhan mau hati kita itu berubah dulu. Ini yang Tuhan proses dalam hidup saya. Itu seperti yang Bu Eli sampaikan. Tuhan mengubah hati saya dari yang dulunya saya pakai kekuatan saya sendiri. Sekarang benar-benar diubahkan, saya hidup semata-mata hanya mengandalkan Tuhan saja. Tanpa Tuhan dalam hidup saya tidak bisa apa-apa. Bahkan saya pasti tidak akan berada di posisi saat ini. Buat teman-teman semua yang mungkin menghadapi pergumulan yang seperti saya hanya bisa mengatakan terus andalkan Tuhan. Jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Terus dengar firman, memuji Tuhan, terus berdoa, berserah, dan mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan ini. Karena Tuhanlah sumber sukacita, sumber damai sejahtera kita. Karena di luar Tuhan, semuanya itu hanya sementara. Seperti yang Bu Eli pun sering tegaskan bahwa kita harus fokus kepada Tuhan pada kekekalan. Itu memang luar biasa, itu memberikan sumber damai dan ketenangan yang luar biasa. Jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan diam, Tuhan tidak peduli. Bahkan saat Tuhan diam pun sebenarnya Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita. Terus berpengharapan dalam Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih buat kesempatannya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah record. Baik. Puji nama Tuhan, baru saja kita mendengarkan kesaksian luar biasa dari Ibu NN. Wah, ini sangat-sangat menarik sekali. Dan hari ini sudah hadir bersama saya dengan Ibu NN. Shalom Bu NN. Shalom Papa. Wah, apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya, sebenarnya pertanyaan klise ya, apa kabar hari ini? Dan orang Indonesia selalu jawab luar biasa. Tapi saya mendengar dengan semangatnya begini, berarti proses ini membuat kamu jauh lebih kuat, betul ya? Ya, Papa, puji Tuhan. Dan kamu jadi pribadi yang berbeda tentunya dari sebelum diproses ya? Amin. Ya. Oke, baik. Nah, kalau tidak salah ini 3 tahun proses ini sudah berjalan ya Ibu NN. Dan bagaimana
keluarga besar merespon proses yang sedang kamu jalani? Sangat support saya sekali ya Kofran. Jadi dari pihak orang tua saya ataupun dari mertua saya itu selalu support saya buat saya tetap bertahan di rumah tangga saya ini, di pernikahan saya ini. Terus disupport juga secara rohani. Jadi mereka selalu mengingatkan buat ayo kembali kepada Tuhan, seperti itu. Wow, luar biasa ya. Berarti memang ini sesuatu yang penting ya, support dari orang-orang terdekat ya, membuat jadi Bu NN semakin kuat ya. Nah, ada hal yang menarik juga tentang waktu Anda mengalami depresi, dibawa sempat ke dokter, kemudian minum obat depresan. Mungkin ada pengalaman yang paling menarik buat Anda ketika benar-benar di titik terendah depresi, mungkin ada? Ada Kofran. Apa tuh? Saya waktu di titik terendah depresi itu kan sebelumnya kan karena suami sering bilang ke saya kan saya edan seperti itu. Jadi waktu saya benar-benar di titik rendah itu, saya memutuskan jalan kaki ke rumah sakit jiwa Kofran. Waduh. Saya berpikir tempat saya kan bukan di rumah ini, bukan di keluarga saya, bukan di mana-mana, tapi tempat saya ya di RSD itu. Oh, ya 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 ya. Dan terus gimana? Di sana diapain? Nah, ini Kofran kebutuhannya. Ini cara Tuhan mungkin ya. Saya sampai di sana, udah sampai sana saya bilang bagian pendaftaran, saya bilang mau ketemu psikiater, terus ditolak hanya dengan alasan tidak memakai masker. Jadi saya harus kembali lagi kalau sudah pakai masker. Ya Seperti itu, ampun. Kofran. Nah terus kamu menanggapi hal ini, apa responmu ketika itu dengan seperti ini kira-kira? Ya saya sempat bingung aja. Saya sempat tanya sih ke bagian pendaftaran. Terus beli masker gimana ya? Saya sempat tanya gitu. Padahal sebenarnya saya jalan kaki dari Rumpang itu tidak bawa uang, tidak bawa apapun, hanya baju yang saya pakai aja kayak gitu. Terus di rumah sakit sempat dibilangi coba cari di depan ada yang jualan masker. Saya sempat cari ke depan sudah cari masker nggak ada. Terus saya gini, begitu cari masker nggak ada di depan, saya melengdong. Apa sih kalau orang sana bilang, kalau saya sih bilangnya melengdong gitu, kayak bingung gitu. Oh Dan bingung saya ya. ini harusnya tidur ya. Saya tuh harusnya tidur di sini loh, di RSD. Rumah saya ini di RSD, bukan di mana-mana. Kok saya ditolak cuma gara-gara masker, saya bilang gitu. Terus saya bilang lagi, Tuhan, mana ada orang lagi depresi, stres kayak saya, udah agak sadar ya waktu itu. Saya bilang, mana ada orang depresi jalan keluar pakai masker. Ini aja handphone saya tinggal, saya nggak bawa uang, saya cuma jalan kaki pakai sandal jepit. Dari rumah saya ke RSD itu lumayan jauh dan sempat kesasar jalannya, seperti itu kok kan. Iya, saya pikir ini jalan Tuhan yang lucu tapi luar biasa dalam hidup saya. Jadi saya tidak boleh tinggal di RSD seperti kata suami saya. Wah, ini cara Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Memang cara Tuhan itu unik, kadang lucu ya, kadang unik. Tapi ini cara Tuhan supaya kamu tidak dirawat di RSJ. Dan memang tempatmu kata Tuhan bukan di RSJ. Amin ya. Baik. Selanjutnya tentang respon anak-anak. Gimana respon anak-anak sebelum ya nggak usah sebelum deh. Pada saat kejadian waktu itu dan sekarang. Awal anak-anak tahu kejadian saya, mereka jujur nangis jerit histeris gitu kok. Jadi anak-anak kan juga kaget karena selama ini rumah tangga kami kan baik-baik saja, tidak ada pertengkaran. Tapi hari pertama tahu, anak-anak kan langsung dihampiri sama suami sih. Dia bilang minta maaf, anak-anak dipeluk. Tapi setelah itu kan rumah tangga jadi kayak neraka itu. Terus saya sering bertengkar sama suami, setiap kali bertengkar anak-anak takut, takutan. Jadi kalau saya bilang sih itu sudah fase yang trauma ya. Jadi anak-anak ketakutan setiap kali papa dan mamanya sudah mulai ngegas gitu, biasanya mulai tinggi dan mulai ngobrol di kamar gitu. Kalau lihat reaksi saya yang ekstrim, anak-anak panik sih seperti itu. Awalnya sih seperti itu. Terus kemudian berjalannya waktu sekarang, puji Tuhan, karena saya kan juga dipulihkan sama Tuhan. Satu langkah hidup saya kan mulai dipulihkan pelan-pelan sama Tuhan itu. Anak-anak mulai sekarang pelan-pelan traumanya bisa hilang. Saya pun bisa menjelaskan ke anak-anak bahwa
posisi mama dan papa seperti ini, tapi puji Tuhan bisa baik, bisa tetap rukun lagi seperti sekarang, seperti itu. Malah luar biasa anak saya yang kecil, mungkin karena dia yang melihat real kehidupan orang tuanya seperti apa. Anak saya yang kecil kalau ditanyain mau jadi apa, jawabannya mau jadi pendeta, begitu. Wah, kita doakan. Kita doakan ya jadi Mulai dipulihkan satu-satu, mulai dipulihkan Tuhan. Puji Tuhan. Gitu. Puji Tuhan. Baik, ya memang masalah orang tua berdampak juga tentunya kepada anak-anak, tapi kita percaya anak-anak kita itu akan merespon yang baik ya karena ada Tuhan ya di dalam kehidupan mereka. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya, bagaimana dengan ekonomi atau keuangan keluarga dengan adanya goncangan rumah tangga ini? Awalnya ekonomi kami sejak ketahuan, sebelum ketahuan, saya sempat curiga ekonomi suami hancur kan. Jadi selama kami pacaran sampai saat itu, suami itu selalu diberkati Tuhan luar biasa. Terus tiba-tiba kok minus, jadi sudah dalam kondisi keuangan minus. Jadi kalau kami mau bertahan hidup tanpa pinjam dari orang lain, kami harus jual barang. Itu seperti itu gambarannya. Tapi untungnya puji Tuhan, Tuhan masih memberkati. Orang tua saya masih bisa memberikan sesuatu. Dari pihak suami juga masih bisa memberikan sesuatu seperti itu. Terus sekarang mulai membaik. Jadi justru lebih naik sekarang, lebih baik. Tapi mungkin tidak bisa pulih seperti dulu kalau saya bilang. Kalau dulu itu berlimpah-limpah, jujur saya katakan seperti itu kan. Kalau sekarang ya ada, tapi tidak yang seperti dulu, seperti itu. Tapi tetap puji Tuhan, tetap dipelihara Tuhan sampai saat ini. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Bu NN ya. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya. Kita sudah mendengar bagaimana juga tadi dari setiap jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Ibu NN. Kita mendengar bagaimana dia sudah bersemangat hidupnya, sudah alami perubahan ya. Tentunya mendewasakan dia, dan kita akan berdoa terus supaya rumah tangganya akan terus semakin dipulihkan oleh Tuhan. Oke, thank you Bu NN. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati ya. Bye. Tuhan.